Selamat malam Pak Nanang selaku Ketua Rumah, Mas Enda dan Pak Nanang yang tergabung dalam komunitas Jiwasraya serta rekan-rekan adik-adik KKN dari Pendaris yang malam ini tujuannya itu Pak Nanang karena dari kecamatan ada program yang namanya Peduli Cagar Budaya. Adik-adik ini berusaha menggali informasi tentang cagar budaya yang ada di Kecamatan Bawen. Kebetulan adik-adik KKN ini koordinatornya melaksanakan tugasnya di wilayah Kelurahan Hajisari, yang mana salah satu tujuan dari cagar budaya yang digali informasinya itu Yoni Gandean yang ada di depan Kelurahan kantor Kelurahan Hajisari. Di sini malam ini saya fasilitasi adik-adik untuk bertemu dengan rekan-rekan dari komunitas Jiwasraya guna menggali informasi yang sebanyak-banyaknya tentang cagar budaya yang ada di Kecamatan Bawen, khususnya di Kelurahan Hajisari. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti mungkin ada sesi tanya jawab dari adik-adik kepada para narasumber. Selingan di intermezzo kemarin sudah saya beri sedikit informasi tentang Yoni Gandean itu, dan Yoni Gandean juga kan sudah ditetapkan sebagai cagar budaya pada tahun 2022. Kemarin infonya dari Ketua Tim Cagar Budaya Pak Desisok itu sudah dilakukan kajian, sudah ada pengukurannya. Istilah Yoni kemarin adik-adik sudah saya minta untuk mencari informasinya ya, ada di buku cagar budaya juga, itu bisa digali juga. Dan malam ini menggali lebih jauh lagi karena kemarin sudah 1, 2, 3 orang dilakukan wawancara oleh adik-adik rekan Pendaris. Malam ini saya arahkan untuk bertemu, saya sempatkan bertemu dengan para rekan-rekan dari komunitas Jiwasraya untuk memberikan gambaran dan informasi tentang cagar budaya khususnya di waktu dan tempat kami persilakan membuat Seka atau makanan. Baik aja, saya tak dokumentasi. Dan beberapa rekannya dari Mas Parman, banyak teman-teman hampir 25 ya Pak. Ya, yang aktif Ya, yang aktif sekarang roda mengecil dengan berbagai macam kesibukan gitu. Jadi kami mengecil menjadi sekarang itu yang aktif mungkin antara 12 sampai 15. Cuman masih tetap berjalan. Pak Nanang ini ditanya Pak sudah minum berusaha kemana saja, bahkan areanya tidak hanya di Kabupaten Semarang, sudah mulai nular ke Magelang karena mendapatkan mandat dari rekan-rekan Jogja untuk mengawal jalan tol ini mengakibatkan di beberapa situs-situs terkena, tapi dalam pantauan kami yang kayaknya belum ada. Nah, kalau yang tidak terdatang gitu kan nggak tahu, karena kan ada mungkin yang di dalam sudah tahu. Perihal di Hajisari sendiri ini ada cerita khusus, terutama kiprahnya dengan komunitas Jiwasraya. Jadi di masa 2000 kalau nggak salah 2016 ya, 2016 atau 2017 gitu. Pembangunan gudang itu kok depan KUA. 2017 di era Pak Lurahnya Pak Haris yang sekarang ini menjadi camat Kuntang dan PLT camat dari Bintang. Itu sekarang itu dulu beliau masih menjadi lurah Hajisari. Dan pada waktu itu ada salah satu tinggalan cagar budaya itu Yoni yang lumayan besar, ukurannya termasuk besar kita. Kategorinya besar, kategorinya itu kalau mendapatkan bentuk khusus Yoni itu sebenarnya harus didukung dengan adanya tabungan. Adanya Yoni itu pengomplitnya di Yoni itu tidak bisa berdiri sendiri. Ada liga, ada Yoni. Yang liga atasnya dan bawahnya Yoninya. Untuk penerangan tentang paling depan nanti cuman pintunya dalam satu kesatuan kita nanti juga sudah banyak ambil silasi yang bagus juga, jangan Wikipedia gitu, malah ambil silasi gitu.
lebih baik dari Pak Sujono atau dari jurnal-jurnal yang banyak sekali jurnal yang banyak sekali jurnal yang membahas tentang India Yoni dan peninggalan sejarah Nah ini kayak kena gugur nih. dan ternyata gandean itu pada waktu kita berjuang dulu Yoni Gandean itu tidak. Jadi aslinya Yoni Gandean itu tidak berada di halaman kelurahan Mojosari, cuman berada di belakang restoran Rahayu depan KUA tuh. Rahayu depan KUA persis. Dulu posisi Yoninya itu ada di depan KUA persis. Dan dulu itu sempat terjadi perdebatan sedikit. Ya, rada viral di sosmed. Dan sampai viral di sosmed, bahkan masuk di surat kabar. Pada waktu itu yang tampil pada waktu itu adalah Bu Ketua Dewi ya dulu lah. Sekarang Mbak Dewi lengser karena juga kesibukan dengan batik patron dan juga dengan kesibukannya dengan keluarga melimpahkan kepada teman-teman yang lebih muda untuk meneruskan. Jadi dulu itu perjuangannya Mbak Deli dan rekan-rekan komunitas itu mengadvokasi supaya Yoni itu sebenarnya jangan dipindah karena lokasinya itu yang berada di gudang di belakang rumah makan Rahayu. Nah itu ada kesulitan bahwa mereka nanti akan membangunkan taman atau enggak, tapi kenyataannya malah mereka mengisi. Jadi yang dulu itu mau dibikinkan taman dan malah mau pada waktu itu hampir digusur dan digulingkan. Iya, betul. Jadi benar-benar mau digulingkan. Itu posisi sudah digeser dan hampir ambruk. Jadi tanah itu buruk. Tidak sesuai dengan janji. Kan kami menagih kalau tidak terjadi kelas kan berarti kan tidak ada yang namanya tuntutan. Akhirnya teman-teman itu kan kok orang istilahnya orang sesuai dengan itu. Kalaupun dimasukkan dalam taman ternyata itu juga ditutup, dipagar tutup. Ya akhirnya kan tidak bisa diakses oleh warga, tidak bisa diakses oleh rekan-rekan, misalnya nanti ada rekan-rekan kakak ataupun teman-teman yang nanti itu tidak bisa. Akhirnya kami berjuang pada waktu itu, Mbak Dery berjuang dari media dan rekan-rekan kayak Mas Bambang dan saya dulu dan Mas Tris berjuang dari sisi pemerintah. Jadi kami dulu mengusahakan rekan-rekan itu supaya Yoni Gandean itu tetap diselamatkan. Karena sebelum adanya museum ini ya, museum di Tutang, museum Pandanaran itu belum ada. Tapi belum sekarang juga sebenarnya. Iya itu aja. Itu tanda Malsi itu. Nanti saya yakin berpositif thinking bahwa museum berjalan. Saya positif thinking. Terus Yoni Gandean itu kan akhirnya berjuang nih dari teman-teman Mbak Dery Aditya dan teman-teman bahkan sampai dibantu oleh kolumnis yang Kopasiana terkenal Pak Julian Susanto gitu. Ya. Julian Susanto menuliskan tentang Gandean. Akhirnya menuliskan dan diterbitkan di Kopasiana. Mau nggak mau itu menjadi concern. Nah pada waktu itu kembalinya masih pakai jadi caranya untuk akhirnya dulu yang usaha Catherine Bengok akhirnya saya kontak ke Deku beberapa teman juga akhirnya sama akhirnya Lurah itu juga kebetulan karena saya kenal dengan Pak Lurah Pak Aris Pak Lurah itu cegah akhirnya Mas Lurah nggak mau sekarang Ini mau jadi apa nih? Ya nanti jadi kotor dipindahkanlah Gandean itu di depan kelurahan atas tujuan Pak dan tujuan warga tentunya. Warga pada waktu itu karena menurut saya udah hampir jauh karena wilayah di sini itu dan wilayah yang penduduk aslinya mungkin tinggal 15% ya pendatang karena di situ rata-rata kan kontrakan dan pabrik industrial jadi tidak ada gesekan dengan warga yang menginginkan tetap ada tempatnya. Cuman warga menyayangkan Indonesia jangan tetap tapi karena itu sudah dibeli namanya orang nggak mau kita harus menyerahkan. Akhirnya menyerahkan Pak Menteri juga Isra pindah, nah itu dipindah akhirnya
pindah ke halaman kelurahan Harjosari. Nah, tempat aslinya kalau jenengan pengen perso, pengen foto, tapi kehilangan beberapa. Mungkin di grup ada mungkin. Grupnya Sasadara MK Kita cari tahu di ada. Kita itu ada. Ada di Sasadara MK. Mas Bambang, ya itu ketua kami di Dewa Sila. Kebetulan ini karena beliau ngomong anak, juga ngomong anak karena ya Faisal kebetulan akhirnya ya mas sekretaris ya wis mana bisa. Nah, tapi dulu kami mengalaminya bahkan dibantu rekan-rekan Suara Merdeka bareng ya? Ya. Mas Ramin, Ramin wartawan. Suara Merdeka. Jadi Harjosari. Nah, untuk Yoni Gandean sendiri sebenarnya Yoni Gandean itu ono koncone. Ada dua kan? Oh, ada temennya. Kalau jenengan pengen lihat bagaimana struktur Yoni Gandean itu, di sana ada yang namanya makam Mbah Gandean. Mbah Gandean ya. Ya, Mbah Gandean. Jenengan naik itu kan kalau jenengan perso secara visual itu kan ora umumnya dari makam. Kalau nisan kok segitu banyaknya. Kalau nisan itu kan biasanya dua ya, kaki dan kepala dan kaki. Itu kan enggak. Batuan candinya itu kan hampir di seluruh Mbah Gandean itu kan membentuk seperti sedikitnya kayak bangunan. Apakah dulu ada lebih banyak? Ada banyak. Itu dulu semebar dan itu dikumpulkan. Yang tinggal hanya di tempatnya makam Mbah Gandean. Yang visualnya terlihat. Apakah di pondasi itu masih banyak? Masih banyak. Tapi karena kita kan juga mungkin ya pondasi makam. Jadi makam Mbah Gandean kan naik loh. Nah ini sebagian kalau misalnya dengan lebih di mana ya? Sangat lebih menembakkan lebih di sekolah ya. Itu ada di bawah. Ya. Cuman kan kita tidak bisa istilahnya jumbukan memaksa penduduk. Nah itu enggak. Kita tetap berkomunikasi dan kolaborasi sama penduduk karena itu sudah dikumpulkan dengan jadi makam Mbah Gandean kita mengerti. Tapi apabila itu mau diteliti, itu sebenarnya yang mau dilihat itu cuman sudah sempat. Untungnya itu dibunyikan akhirnya dikumpulkan dari salah satu manfaat. Jadi dengan adanya bunyian itu mau nggak mau disakralkan dan ditanam. Tidak kan kita kehilangan semuanya. Itu jelas nilai kolektif beli akeh. Rusak. Jadi ada yang dirusak untuk fondasi. Dan itu dulu masih banyak lagi selain makam Mbah Gandean. Kan kalau masuk di Merak Mandi di depannya restoran Ati itu masuk di rumah Yoni ya Pak. Tiga depan rumah. Oh, restoran apa? Restoran Rahayu. Restoran Rahayu. Sini sebelum dari sini sebelum Larisma. Depan kecamatan. Sorry, kalau saya salah ngomong. Depan kecamatan itu depan kecamatan kan ada gang masuk. Nah itu di depan rumahnya itu juga penggiat budaya dulu diselamati di depan rumahnya. Depan rumah persis. Di depan rumah. Kalau jaraknya 100 meter dari jalan raya. 100 meter ya mungkin dari Yoni Gandean itu 400 meter ya iya. Ya. Di samping rumahnya. Di depan rumah. Moga-moga di depan rumah ya. Moga-moga. Terus apakah di situ berhenti di Harjosari itu berhenti ada temuan? Ya enggak juga. Jenengan naik lagi di area makam di Ramati Kidul kali ya. Masih banyak bantuan Ya, dulu di Sendang ada arca tapi hilang. Di atas sudah hilang kan ini Sendang. Naik lagi ada makam. Dari pinggiran makam banyak temuan lagi. Garnisan. Kayak kuncian batu kan candi itu kan sebenarnya susunan batu yang itu masih banyak tercecer di makam. Apakah di Harjosari itu banyak ya banyak sekali nanti kalau mau berusuhan ada rumah Pak Nana. Boleh, ayo kapan? Jadi banyak sekali di sini selain di Gandean itu di perumahan sini juga Ada. Sing di depan itu pos Ramlik itu masuk Harjosari. Katanya Mbak ini udah ke situ. Rawan. Ngerawan Nora.
siang saya di sini. Itu kan Itu sama teman-teman ini, Mbak. Enggak sendiri. Oh. Ini kan mau ada program penetapan. Nah, itu Hmm. Kan masaknya Pak. Yon ini udah ada yang satu lagi. sudah hilang. Oh, dia lupa. Oh, Sibuk Pak, Pak. Sudah hilang. payah. Tapi buat ngomong-ngomong istilahnya nanti sebagai proker itu harapan kami sebagai komunitas itu ketika tidak menjadi aset dalam bentuk cagar budaya, tapi setidaknya nanti ada aset utuh, aset lisan, aset tertulis. Nanti dari rekan-rekan KKN itu mungkin akan mengukur dan akan menuliskan bahwa Yoni Gandean itu sudah terjadi perpindahan dengan menunjukkan koordinat asli. Mungkin dibantu Ya, siap. misalnya kan dekat, nanti bisa dititi aslinya. Koordinat asli sama yang terbaru itu udah ada ya dari Nanti jenengan titik piyambak, tapi jelasnya kami dulu itu kan belum sempat sampai ke GPS kan. Tapi ada datanya yang awal. Cuman nanti lebih cocok nih jenengan konsumen dan TTI nanti pakai handphone di TTI saja. Depan KUA persis. Posisinya di cagak tiang listrik persis. yang sekarang ada kayak apa ya? Kayak posko-posko jajan-jajan itu ya? Nah. Yang di kayu-kayu itu. Nah itu, ya cagak di depan KUA persis itu di sebelah sini. Tapi kan dulu itu kan sudah istilahnya kami sudah plus nek misalnya di pagar gerbong lah wis rampung ada bisa lihat akhirnya dipindah. Dan nanti dari situ sebenarnya bisa dirunut sendangnya di mana, jadi jalan satu-satu lagi. Yoni, tinggal Yoni, Nandi, Lape Arca, Alta, dan juga Sendang itu sebenarnya dalam satu kesatuan. Yang sudah jadi Iya. satu. Jadi ketika ada Lingga Yoni ada tempat suci, istilahnya temno, kuil, itu pasti ada tempat untuk menyucikan. Jadi kayak nek Islam itu kudu di sana itu ono sing jenenge padusan. Jadi kayak mandi dulu atau membersihkan diri atau tidak membawa air. Nah itu nanti bisa kelihatan kenapa kok Gandean posisinya di situ, karena sendangnya itu mungkin sekarang sudah mati ya. Sendangnya itu di arah jembatan yang sebelah sini. Itu ada sendang kuno yang dipakai. Sendang kuno tapi sekarang ya sudah mati. Ya, apakah mugarnya sudah sesuai kan masih tanda tanya. Apakah dia hanya mengumpulkan saja kan kita nggak tahu. Terus hubungannya apa dengan Gandean banyak. Karena eranya di Gandean kan dia kan tidak mungkin secara hidup dia ada di situ, pasti ada kemungkinan yang lebih tinggi lagi keberdamaan. Dan mandalanya di mana? Nah kan mandalanya di sini kan tinggal dipilih Gunung Larang atau bukan. Ini mau kembali ke posko Ini ngaturakan ya. Ya. Ngaturakan yang ketika ada harus ya sudah. ya, saya tutup. Terima kasih waktu yang diberikan dari komunitas Jiwasiwa yang narsum malam hari ini sudah diwakilkan oleh Bapak Eka. Saya kira penjelasan lebih lanjut bisa dikomunikasikan lewat HP gitu, karena sudah Bisa lewat web. bisa lewat malam. Itu untuk adik-adik, hati-hati kalau pulang. Kalau mau ngobrol lagi silakan. Boleh. Dari saya sekian sudah memfasilitasi adik-adik ketemu dengan komunitas Jiwasiwa ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf.
sampai jumpa besok pagi kalau ada kesempatan lagi. Dan proyeknya juga yang seperti untuk bermanfaat bagi Dan sedikit saya tambahkan dari komunitas kami, ketika ada yang pengen belusuan sejarah situs gitu, silakan di Kabupaten Semarang milih kecamatan mana, nanti insya Allah kita bantu. Ada yang mewakili Semowono ada sendiri, Ungaran ada sendiri, macam itu. Kita juga karena di forum ini sama di lapangan beda, cara kita debat diskusi beda. Ada ya karo rodok nada keras. Amat sangat ngeri. Situs-situsnya itu rata-rata Cerita masih berlanjut. karena kondisional kayak ini kan belum tentu sesuk dhewe pas seket polisi. Iya. Kan kudu ndang di Nek kon kumpul angel nanti nek kan dia di pengalaman bisa tanpa diduga. Dia tahu nih ini sudah akan diceritakan walaupun anak kurang tertarik tapi ayo pernah kesini. Dan kita akan membuka kembali saya anak bangga dengan ternyata ya orang tak komputer tapi ya Campur suker. jadi konco-konco barang itu kan kadang kayak orang PNS template gitu loh, kadang begitu orang PNS yang berPNS gitu tapi PNS yang aneh-aneh gitu Jelajah. dikongkon cerita karo konco-konco nih Cerita waktu nyambung, cerita sejarah nyambung, cerita demit ya nyambung. cerita komputer ya nyambung Ya, jadi kelotok. sumber AI ya nyambung gitu Oke. aneh gitu